Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast semua, kembali lagi di Podcast 3B Beropini. Ngobrol santai, berbagi pandangan. Sebelumnya, kenalin dulu, saya Fardila Setiawan akan menemani kalian di episode 3 kali ini. Hari ini kita tentunya kembali ditemani rekan-rekan dari kelompok 3B Latsar CPNS Kementerian PU tahun 2025. Yang pertama ada Mas Edo Prasojo dari Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Lampung. Halo Mas Edo. Halo, halo. Baik. Lalu yang kedua ada Mas Ewindra Wijaksono dari Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung. Halo Mas Ewin. Halo teman-teman. Oke, yang selanjutnya ada perempuan nih, Mbak Elvis Saputri dari Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Bangka Belitung. Halo Mbak Elvis. Halo Mbak Farah, terima kasih. Oke, yang selanjutnya keempat itu ada Mbak Fadila Rahmayanti dari Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jambi. Halo Mbak Fadila. Halo, halo guys. Oke, yang kelima ada Mas Fajri Ramadan dari Balai Wilayah Bangka Belitung. Hai Mas Fajri. Halo. Dan yang terakhir ada Mbak Fadila Hairani dari Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Lampung. Halo Mbak Fadila. Halo Mbak Farah, halo semuanya. Oke. Baik teman-teman, hari ini kita bakal diskusi bareng teman-teman yang udah sama-sama ngerjain langsung nih pengalaman seru sekaligus penuh makna selama kegiatan agenda satu, yaitu pendalaman dan penguatan. Nah, selama 4 hari terakhir nih, kita semua sudah diajak memperluas cara pandang dan merefleksikan kembali peran kita sebagai calon ASN dengan dibuka lagi wawasannya nih tentang hal-hal fundamental mulai dari wawasan kebangsaan, bela negara, isu-isu kontemporer, tantangan kebangsaan, sampai ke algoritma kebangsaan. Dan yang paling fresh banget hari ini tentunya teknik analisis isu. Nah, teman-teman, hari ini kita bakalan nemenin kalian semua untuk bisa dengerin langsung cerita dan refleksi dari 6 narasumber yang udah siap berbagi. Kita bakal gali apa yang mereka dapetin, apa yang mereka rasain selama pembelajaran, dan gimana sih nilai-nilai itu bisa mereka bawa ke dunia kerja nanti sebagai ASN. Oke, kita langsung aja dengerin pengalaman dari salah satu teman kita, ada Mbak Fadila Hairani. Oke, kalau menurut Mbak Fadila gimana nih Mbak setelah ikut pembelajaran selama 4 hari ini? Silakan Mbak Fadila. Baik, terima kasih Mbak Farah atas kesempatannya. Oke Mbak, jadi selama 4 hari mengikuti agenda satu ini, saya merasa mendapatkan banyak pengalaman dan juga wawasan baru. Nah, dari awal kita itu udah diajak diskusi untuk memahami kembali soal wawasan kebangsaan dan bela negara. Bukan cuma soal teori, tapi tentang bagaimana kita menempatkan diri sebagai bagian dari bangsa. Lalu kita juga belajar untuk menganalisa mulai dari isu-isu kontemporer dan ancaman kebangsaan yang ternyata tantangan bangsa itu tidak selalu berasal dari luar, tapi juga berasal dari dalam, bahkan dari sikap abai kita sendiri. Nah, hingga tadi di akhir kita juga belajar untuk mengidentifikasi isu lingkungan sekitar kita secara sistematis, lalu merencanakannya sebagai aktualisasi di unit kerja masing-masing nanti. Eh, Lalu juga salah satu hal yang menarik bagi saya adalah saat belajar tentang algoritma kebangsaan yang juga sudah langsung kita praktekkan juga nih Mbak lewat pembuatan video-video pendek, melalui pembuatan poster, dan juga podcast seperti yang kita lakukan sekarang. Eh, Jujur, saya yang terbiasa selama ini menggunakan media secara pasif, biasanya cuma ya scroll, like, lalu selesai. Tapi di sini saya belajar bermedia secara aktif, yang mana ini juga merupakan bagian dari pelajaran kita untuk membuat algoritma kebangsaan. Kita nggak cuma diajak bikin konten, tapi juga belajar menganalisis suatu isu, mengemasnya menjadi pesan yang menarik, dan lalu menyampaikannya tentunya dengan tanggung jawab. Nah, Eh, lalu saya dari kerja kelompok, saya juga belajar banyak hal. Di sini kita dilatih untuk menyampaikan ide, lalu mendengarkan dan menghargai pendapat yang berbeda-beda, dan juga berbagi tanggung jawab.
Nah, menurut saya ini secara tidak langsung mengasah nilai-nilai kebangsaan yang kita pelajari seperti nilai gotong royong, toleransi, dan juga tanggung jawab bersama. Jadi pengalaman belajar ini tidak cuma soal teori, tapi langsung kita latih secara praktek. Dan bagi saya pribadi, ini adalah bekal yang penting, bukan hanya untuk tugas aktualisasi nanti, tapi juga untuk menjadi ASN yang berkarakter. Begitu dari saya, Mbak Farah. Baik, terima kasih Mbak Fadila Herani. Wah, keren banget ya teman-teman. Ternyata pembelajaran di agenda satu ini nggak cuma soal penyerapan materi, tapi juga benar-benar melatih kita buat berpikir kritis, bekerja kolaboratif, dan jadi lebih aktif dalam bermedia. Dari sini kita bisa lihat bahwa nilai-nilai kebangsaan itu hidup bukan cuma dipelajari, tapi juga dipraktikkan. Oke, sekarang kita dengerin juga nih pendapat dari teman kita yang lain. Ada Mbak Fadila yang selanjutnya. Silakan Mbak Fadila Rahmayanti. Boleh tolong diceritain Mbak dari sudut pandang Mbak Fadila apa aja yang didapetin dari pembelajaran kita kemarin. Silakan Mbak Fadila. Oke, makasih Mbak Fadila. Kalau dari aku sih, agenda satu ini banyak memberikan aku pembelajaran yang aku definisiin dalam satu kata sih, yaitu mantap. Karena dari pertama tuh kita udah disuguhin soal wawasan kebangsaan, lalu nilai-nilai bela negara yang bikin aku tuh kayak, oh ternyata jadi ASN tuh perannya gede banget loh buat nerapin nilai-nilai itu. Karena baik itu di lingkungan yang terkecil aja di tempat tinggal kita, terus di lingkungan kerja, dan kita bermasyarakat, bahkan kita sebagai pelayan masyarakat, kita itu pasti bakal nemuin banyak isu-isu di sekitar kita. Nah, maka dari itu, kita harus punya tuh nilai-nilai itu tadi, seperti skill tanah air, semangat nasionalisme, tanggung jawab, dan nilai-nilai itu kita jadikan sebagai fondasi dan pegangan kita sebagai ASN, khususnya sebagai insan PU. Tapi kalau ditanya nih soal bagian apa sih yang paling aku suka nih dari pembelajaran agenda satu, mungkin aku bisa garis bawahi 3 poin. Yang pertama, aku tuh paling suka di materi analisis isu kontemporer. Soalnya pada pembelajaran ini tuh kita nggak cuma diajarin buat ngerti soal kejadian sosial, politik, ekonomi, sama budaya dan lain-lain yang lagi happening nih sekarang. Jadi kita tuh nggak cuma tahu kejadiannya doang, tapi kita juga belajar gimana sih caranya jadi ASN yang berpikir kritis dan nyari solusi atas masalahnya. Nah, ini tuh kayak diajarin sehari jadi problem solver. Seru kan? Nah, terus yang kedua, ada menurutku materi yang berkesan itu juga materi algoritma kebangsaan. Karena di materi itu ngebuat kita tuh lebih paham gimana sih caranya bijak cara pakai media sosial, bijak dalam menggunakan media sosial. Soalnya sekarang tuh seperti yang kita tahu, banyak banget kan kayak hoax yang beredar, terus juga hoax inilah yang bikin ribut, bikin memecah belah bangsa kita. Nah, jadi kita dengan memahami algoritma kebangsaan ini, kita bisa mulai dari diri kita sendiri dulu. Gimana sih kita uh, memilah-milah informasi yang bisa kita cerna untuk sebelum kita sebarkan ke orang-orang terdekat, supaya kita bisa terus menebarkan hal-hal yang positif, seperti rasa cinta tanah air, agar persatuan itu tetap kuat. Lalu yang ketiga, kita sebelumnya juga belajar tentang 4 konsensus dasar negara kan, yaitu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dari 4 konsensus tersebut, itu kita bisa terapin tuh nilai-nilainya di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya sesederhana cara uh, cara saling menghargai perbedaan, lalu mematuhi aturan, menanamkan rasa cinta tanah air, bekerja sama dengan orang lain, dan lain sebagainya. Jadi pada intinya, pada pembelajaran agenda satu ini tuh nggak cuma buat di kelas doang dan buat aktualisasi kita nanti, tapi kita bisa langsung pakai nih dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita bisa jadi ASN yang profesional dan juga berintegritas di kemudian hari. Mungkin sekian dari saya Mbak Faradila. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fadila Rahmayanti atas poin-poinnya tadi Mbak ya ada 3. Sangat mengena sih Mbak, terutama soal bagaimana kita sebagai ASN nanti harus siap jadi problem solver, baik di dunia nyata maupun di ruang digital ya Mbak. Sekarang selanjutnya kita lanjut ke Mbak Elvis yang juga punya pengalaman seru selama pembelajaran agenda satu nih.
Kira-kira gimana pandangannya Mbak Elvis setelah mengikuti rangkaian materi dari hari pertama sampai hari keempat ini? Apa yang paling berkesan dan membentuk pemahaman baru selama prosesnya? Silakan Mbak Elvis. Baik, terima kasih Mbak Farah atas kesempatannya. Begitu banyak hal ya yang sudah saya pelajari pada pembelajaran agenda satu ini dengan Bu Meli. Terima kasih Bu Meli. Dari hari pertama sampai hari keempat. Nah, penjelasan dari Bu Meli juga sangat baik menurut saya dan diskusi dengan Bu Meli juga sangat seru. Sehingga buat kita jadi nggak ngantuk gitu dan membuat materinya itu tidak membosankan. Namun ada beberapa hal juga yang sangat saya ingat. Di antaranya itu yang pertama, mungkin terkait wawasan kebangsaan, lain juga yang mana sudah disampaikan juga oleh Mbak Fadila Ramayati tadi bahwa terdapat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara yang harus kita pahami semua, yaitu Pancasila, UUD 1945, terus ada NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika juga. Namun hal tersebut bukan hanya prinsip di atas kertas saja, tapi bisa kita wujudkan juga dalam tindakan sehari-hari kita sebagai CPNS. Nah, saya juga menyadari bahwa wawasan kebangsaan bukan hanya sekedar memahami tentang sejarah dan geografi Indonesia saja, tetapi juga sikap aktif kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Dan melalui diskusi-diskusi yang telah kita lakukan atau tugas-tugas yang telah diberikan, saya juga memahami bahwa nasionalisme tidak cukup hanya di hati, tapi harus tercermin dalam tindakan nyata kita sehari-hari. Kemudian yang kedua mungkin yang ingin saya tambahkan, seperti teman-teman yang lain, saya juga tertarik dengan pembelajaran algoritma kebangsaan, dan kayaknya materi ini jadi materi favorit kita semua ya. Nah, pada materi ini saya jadi mengetahui bahwa algoritma kebangsaan itu adalah perilaku yang membentuk warga negara dengan membangun pola pikir kita, sikap dan perilaku kita sehari-hari. Dengan konsep atau gerakan tersebut yang bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, persatuan, dan kesatuan Indonesia. Terutama juga nih di kalangan generasi muda melalui pemanfaatan teknologi dan media sosial kita semua. Saya juga memberikan sedikit contoh kecil dengan kita mulai share hal-hal yang menarik tentang hal positif tentang Indonesia di TikTok atau di Insta kita, sehingga dapat membangun sikap dan perilaku kebangsaan kita untuk jadi baik lagi. Mungkin seperti itu Mbak kira-kira pemahaman dan pengalaman saya selama belajar 4 hari ini. Terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih ya Kak Elvis atas sharingnya nih. Dan aku setuju banget sih. Kadang kita suka lupa ya teman-teman bahwa nasionalisme itu bukan cuma soal hafal geografi atau tahu sejarah nih, tapi juga tentang bagaimana kita bersikap di keseharian sebagai bentuk tindakan nyata kita sendiri. Dan bener banget tuh yang soal algoritma kebangsaan. Ternyata eh, posting konten positif juga bisa jadi bentuk bela negara masa kini ya teman-teman. Oke, Mbak Elvis, makasih banyak atas insight-nya. Kita next ke narasumber kita selanjutnya, ada Mas Edo Prasojo nih. Silakan Mas Edo, boleh sharing pembelajaran apa aja yang udah didapatin selama 4 hari ini. Ya, terima kasih Mbak Faradila. Sebelumnya kan kita sebelum masuk ke hari pertama tanggal 30, lalu 31, 1 dan tanggal 4 Agustus ini kan kita sudah ada MOC ya. Nah, di situ kan kita sudah baca dulu dari mulai modul sampai dengan bahan tayang. Itu kan kalau kita baca kan berat ya. Berat, kok bahasanya begini. Ah, Loh kok ngarahnya ke sini, kok serius ya. Tapi ternyata setelah kita eh, ada pelatihan dari Bu Meli, ternyata oh informasinya itu diarahkannya ke sini, informasinya itu diarahkan ke sini dan itu semua itu bikin put into a place gitu. Jadi informasinya itu benar-benar mendukung kita sebagai ASN tuh tugasnya bagaimana dalam negara ini dan itu juga eh, jadi penting karena di situ kita dapat tugas-tugas yang menguatkan peran kita sebagai PNS. Ditambah lagi yang paling eh, seru itu ketemu dengan teman-teman yang dari seangkatan kita tapi di tempat lain karena ini online ya. Itu kita bekerja sama eh, bisa bikin project bareng begini itu sangat-sangat seru di mana kita coba nyamakan pikiran gitu kan. Nah, tapi kalau saya dari segi materi sih saya eh, senang lihat kayak wawasan kebangsaan dengan kesadaran bela negara itu ternyata antara yang kita baca sama begitu kita coba lafalkan lagi dalam bentuk video itu ternyata luar biasa ya. Itu feel-nya luar biasa, ternyata berbeda gitu. Cuma dibaca saja sama coba kita parafrasekan lagi. Itu beda. Nah, udah itu juga kita melihat dari
konsensus dasar bernegara atau 4 pilar bernegara, Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, yang ada esensi nilai-nilainya, ternyata begitu kita korelasikan dengan tugas kita sebagai ASN itu ternyata sepenting itu. Ya, kita sebagai ASN, sebagai pemersatu bangsa, sebagai kita pelayan negara, di mana dalam pelayanan kita, pengabdian kita kepada negara, kita menghadapi banyak sekali tantangan, baik geopolitik global, udah itu ketidakpastian sosial, maupun juga kita mengalami banyak tantangan-tantangan kebangsaan. Salah satunya yang sekarang sedang happening itu kan pengibaran bendera One Piece ya, yang mana dipandang oleh para legislator sebagai bagian dari ancaman nilai-nilai kebangsaan karena terjadi sebelum tanggal 17 Agustus. Nah, itu sendiri para legislator juga tidak tidak asal mengomentari bahwa itu akan menjadi ancaman kebangsaan karena mereka mempunyai ukuran dari indeks ketahanan nasional dari berbagai sudut, misalnya ancaman teritorial, ancaman kekayaan alam, dari kebencanaan dan politik. Nah, kalau misalnya dibiarkan saja orang eh, untuk tetap pro NKRI tapi tidak pro terhadap pemerintah atau kecewa pada pemerintah, itu kan bisa terjadi destabilisasi ya. Nah, peran kita sebagai ASN tentunya itu menyambung lagi ke eh, pelatihan tentang algoritma kebangsaan. Ternyata dengan kita menyuntikkan konten-konten pro kebangsaan, itu bisa meredam gejolak-gejolak eh, yang menyuarakan anti atau anti NKRI itu, supaya mereka lebih sadar bahwa kita ini satu bangsa, satu negara, kita punya peran masing-masing. Dan di hari terakhir yang saya juga cukup langsung nyambung, itu adalah tahapan penyelesaian isu, di mana kita dihadapkan pada atau diarahkan pada menyelesaikan isu-isu yang ada di sekitar kita. Kita menyelesaikan bukan mengawang-awang, tapi apa yang benar-benar bisa kita langsung selesaikan dengan skill inti, yaitu environmental scanning, problem solving, dan analytical thinking. Kira-kira kalau dari saya itu, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya Mas Edo. Sangat insightful dan penuh daging sekali ya teman-teman. Dan aku setuju banget sih apa yang disampaikan Mas Edo tadi. Nunjukin kalau materi yang sempat kita pelajari saat MOOC kemarin jadi terasa lebih nyata dan aplikatif saat masuk ke agenda satu ini. Jadi nggak cuman teori, tapi langsung kebayang tuh konteks dan penerapannya ya Mas ya. Nah, oke, berikutnya kita mungkin langsung aja dengerin dari POV-nya Mas Fajri nih. Mas Fajri, boleh tolong diceritain nih Mas, apa aja sih yang Mas Fajri dapetin selama 4 hari ini Mas? Silakan Mas Fajri. Baik, terima kasih Mbak Pradila. Mungkin sama-sama kita rasakan bahwasanya selama 4 hari ini mungkin banyak informasi ataupun sudut pandang yang bisa kita ambil. Mungkin dari saya pribadi ada beberapa hal yang mungkin dapat saya sampaikan. Yang pertama, informasi mengenai bela negara dan juga wawasan kebangsaan. Yang jujur dalam beberapa tahun terakhir mungkin saya pribadi tidak begitu bersinggungan maupun aktif dalam kegiatan tersebut. Yang bisa juga dibilang pasif gitu. Yang mana kegiatan ini mengingatkan saya kembali akan kaidah bernegara ataupun bela negara yang rasanya mungkin penting dan harus dilaksanakan sebagai warga negara Indonesia. Dan juga ada beberapa hal yang menarik bagi saya, seperti ada yang istilah mengenai algoritma kebangsaan, yang mana ini jujur pertama kali saya mendengarnya, maupun mungkin beberapa teman-teman yang lain pun mungkin baru pertama kali mengetahuinya. Mungkin untuk kegiatan algoritma kebangsaan ini mungkin secara hematnya mungkin kegiatan di media sosial yang berisikan narasi-narasi positif guna untuk mempersatukan bangsa dan negara, yang mana bisa dibilang kegiatan ini merupakan antitesa dari kegiatan yang memecah belah bangsa seperti berita-berita hoax. Dan mungkin yang terakhir mengenai materi kita yang terakhir yang juga baru hari ini mengenai teknik analis isu, yang mana untuk poin kegiatan ini sangat berguna bagi kita sebagai seorang ASN, yang mana kita diajarkan untuk berpikiran runut maupun terstruktur untuk melihat sebuah masalah atau mencari sebuah masalah yang ada di depan kita.
yang mana nanti dari permasalahan tersebut kita bisa menguraikannya atau mencari solusi yang memungkinkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Mungkin sekian Pak Pradila. Eh, Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Fajri nih atas penjelasannya. Menarik ya, teman-teman. Apapun background pekerjaan sebelumnya, kita semua sekarang jadi tahu ya, gimana agenda satu ini bisa membuka kembali wawasan yang mungkin sebelumnya belum terlalu dekat dalam keseharian kita. Nah, selanjutnya kita dengerin sama-sama pendapat narasumber kita yang terakhir di sesi ini nih, teman-teman. Ada Mas Ewindra Wicaksono. Mas Ewin, waktu dan tempat dipersilakan, Mas. Oke, baik, Pak. Makasih. Jadi kalau selama 4 hari ini yang saya pelajari dari Bu Meli, yaitu yang pertama itu karena materinya tentang wawasan kebangsaan. Jadi ini mengingatkan saya kembali kepada rasa cinta tanah air yang ada dalam diri saya, di mana eh, rasa ini harus dipertahankan karena saya juga sekarang sudah menjabat jadi ASN, di mana kita harus membantu untuk meningkatkan melalui wawasan kebangsaan kita. Jadi di sini kita mempelajari di mana bahwa nilai-nilai bangsa itu ada 4 didasari, yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, di mana nilai-nilai esensi dan juga nilai kristalisasi di dalamnya itu menjadi landasan kita untuk eh, dalam bertindak di keseharian kita. Nah, tidak hanya wawasan kebangsaan, kita juga di sini belajar tentang bela negara, di mana pentingnya bela negara dalam sehari-hari itu tidak hanya dalam eh, aksi, di mana kita juga bisa sih melalui bela negara, yaitu sebagai menjalankan profesi dan kemampuan di setiap individu masing-masing. Jadi yang bisa kita lakukan itu seperti misalnya yaitu memberikan layanan publik secara tanggap dan berkualitas, dan juga memberikan tangkapan teknis untuk para masyarakat yang membutuhkan. Tidak hanya itu, kita juga mempelajari tentang pendalaman ilmu tentang isu-isu kontemporer di Indonesia. Yang kita tahu bahwa di Indonesia itu masih banyak hal yang perlu dibenahi. Jadi dari itu kita belajar mengenai teknis-teknis atau metode-metode untuk menyelesaikan masalah tersebut yang barusan kita pelajari. Jadi dari kita mengidentifikasi masalah, penapisan isu-isu yang ada, terus menganalisis isu tersebut, lalu menyelesaikan atau meresolve isu-isu tersebut. Nah, metode-metode tersebut sudah diajarkan oleh Bu Meli, di mana nantinya pasti ilmu ini akan bermanfaat bagi keseharian kita sebagai ASN. Mungkin itu baik dari sesi. Oke, baik. Terima kasih Mas Ewin atas insight-nya nih Mas Ewin. Dan benar banget sih, pembelajaran ini tuh nggak hanya menguatkan kembali sebagai kebangsaan, tapi juga membekali kita dengan keterampilan praktis untuk menjawab tantangan di lapangan sebagai ASN. Wah, luar biasa ya teman-teman. Dari semua yang sudah dibagikan hari ini, kita bisa lihat bahwa agenda satu ini bukan sekedar rangkaian materi, tapi benar-benar jadi ruang refleksi dan penguatan nilai-nilai bagi kita sebagai seorang calon ASN. Mulai dari memahami kembali arti penting wawasan kebangsaan, bela negara, sampai belajar mengenali dan menganalisis isu-isu kontemporer dengan lebih kritis. Semua itu membentuk cara pandang kita dalam menjalani tugas, baik secara profesional maupun sebagai bagian dari masyarakat. Dan yang nggak kalah penting nih teman-teman, pembelajaran seperti algoritma kebangsaan dan teknik analisis isu memberi dan sangat relevan di era sekarang, di mana ASN itu harus adaptif, tanggap, dan mampu menjadi solusi atas tantangan bangsa. Baik, terima kasih banyak untuk teman-teman kelompok 3B yang sudah berbagi pengalaman dan pandangan pada hari ini. Semoga obrolan kita barusan bisa jadi pengingat sekaligus penyemangat bahwa jadi ASN itu bukan cuma soal menjalankan tugas, tapi juga soal menjaga nilai, membangun karakter, dan terus belajar demi kemajuan bangsa.
Saya Faradila Setiawan, mewakili kelompok 3B, pamit undur diri. Sampai jumpa di ruang pengabdian yang sesungguhnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan jadilah ASN yang berintegritas, tangguh, dan inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.